Halo teman-teman semua, terima kasih yang sudah kembali lagi ke Al-Amsar Sing Desa Mendunia. Semoga konten-konten kami bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa sebarkan seluas-luasnya. Siapa tahu ada orang yang sebenarnya membutuhkan lewat jalur teman-teman gitu ya. Jadi sebarkan saja, bantu sebarkan seluas-luasnya. Selamat datang di Nyoret Tang Desa. Jadi ini adalah konten ngabuburitnya Al-Amsar ya. Setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ya mungkin 5-10 menit ke depan lah, bahkan kurang, kami akan menemani ngabuburit teman-teman menunggu waktu azan maghrib. Oke Mas Ustadz. Oke. Lagi butuh nasihat nih Mas, atau butuh kisah unik Mas yang bisa menaikkan semangat Nanta sebagai anak muda, atau ya teman-teman yang nonton, atau semuanya yang nonton nih Mas Ustadz. Ada nggak sih kisah unik di bulan puasa yang bisa kita ambil hikmahnya Mas Ustadz? Ya baik. Kisahnya apa ya? Banyak ya Mas. Baik, saya punya pernah baca di salah satu kitab, nama kitabnya Nuzhatul Majalis. Nuzhatul Majalis. Iya, Nuzhatul Majalis. Itu juga dikutip di kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Habib Ali Baharun, ya, putra dari Habib Hasan Baharun Dalwa. Ya. Di situ disebutkan ada satu kisah di zaman dulu, ya. Ceritanya ada seorang majusi. Seorang majusi itu berarti orang yang menyembah api, ya. Tinggal di tengah-tengah pemukiman orang Islam. Ya, ini kisahnya. Suatu ketika di bulan Ramadan, si majusi ini punya anak kecil. Anak kecil ini, ya, namanya anak kecil, ya. Dia makan, ya, di luar rumah, puasa, ya. Gitu ya. Dan dia makannya tepat di depan orang yang sedang berpuasa, orang muslim yang sedang berpuasa. Ya. Ketika melihat anaknya sedang makan di depan orang yang sedang berpuasa, ya, orang majusi ini langsung keluar dari rumahnya dan memarahi anaknya, dipukul atau di apa? Ya. Bilang ke anaknya, anakku, kamu ini tidak menghormati orang Islam yang sedang berpuasa. Dimarahi anaknya, suruh pulang. Seminggu kemudian, qadarullah, orang majusi ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia dikubur di di apa berarti kalau orang majusi? Ya, diproses menurut agamanya. Ya. Setelah meninggal dunia, kemudian ada salah seorang ulama, ya, di desa tersebut, ya, bermimpi, ya. Jadi bermimpi. Di mimpinya itu melihat orang majusi ini, ya, sedang berada di surga. Ulama ini kemudian tentunya kaget, ya, karena ya, agama yang diridhoi oleh Allah, ya, hanya Islam. Ya. Kemudian sang ulama ini berkata, wahai orang majusi, ya, kok kamu ada di surga? Bukankah engkau ini seorang majusi, ya, bukan orang Islam? Kemudian orang majusi ini menjawab, ya betul, saya memang seorang majusi. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, saya ketika mau meninggal dunia, ketika nyawa saya mau dicabut oleh malaikat Israel, saya mendapat hidayah dari Allah dan diberikan taufik, diberikan kemudahan, saya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berkat saya memuliakan bulan Ramadan. Berarti dia meninggal dalam keadaan muslim. Bukan majusi lagi. Dan ini juga perlu ada ilmu lain dari kisah ini. Kita jangan mudah memvonis orang sebagai ahli neraka. Memastikan misalkan si A dia ahli neraka, walaupun dia konteksnya, ya, misalkan agamanya berbeda dengan kita. Ya. Walaupun begini, ya. Kalau ada orang yang beragama lain, ya, kita dalam konteks akidah kita, ya, orang Islam harus meyakini, ya, tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Islam. Tapi ketika sudah ke individunya, si A, si B, biarpun dia agamanya beda dengan kita, ya, kita tidak boleh memvonis, memastikan dia itu ahli neraka. Karena bisa jadi tanpa sepengetahuan kita, dia mendapatkan hidayah dari Allah ketika mau dicabut nyawanya, ya, maka dia bisa bersahadat, dia masuk ke dalam orang-orang yang muslim, yang selamat berarti. Karena ini salah satu kekhususan, keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat terdahulu.
Kalau zamannya Nabi Musa, Fir'aun itu seminggu lagi ya sebelum meninggal, sebelum mati ya, maka sudah ditutup pintu tobat. Ya. Tapi kalau khusus umat Nabi Muhammad ya, selagi ya malam yaghargir ya belum sampai ke sini ya nyawanya ya, belum sampai ke tenggorokan ya, maka pintu tobat masih dibuka oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita ya yang sekarang nih ya alhamdulillah dari kecil, dari lahir beragama Islam, mudah-mudahan kita husnul khotimah ya. Karena sebenarnya tidak ada jaminan Mas Anta. Kita belum ada jaminan apakah kita itu mati dalam keadaan iman ya, ataupun naudzubillah sebaliknya. Tapi kita mohon kepada Allah ya, mumpung di bulan Ramadan ya, bulan yang dikabul doa ya. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan saya, Mas Nanta, juga keluarga di rumah dan juga para pemirsa teman-teman di YouTube betul, semua ya. Jamaah Asing Desa Mendunia ya, mudah-mudahan Anda semuanya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahagia di dunia dan juga kelak nanti di akhirat ya, bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin luar biasa, ini kisah yang sangat-sangat luar biasa Mas. Benar. Nah, tadi pas yang bagian ya kita nggak boleh ngejudge terus orang Majusi itu akhirnya masuk Islam itu bener-bener ya nanti sih merinding sih dengarnya gitu. Masya Allah banget ya. Itu pembelajaran buat saya pribadi dan semoga untuk teman-teman semua ya yang menyaksikan Nyoretang Desa ini hari ini. Kapan-kapan kita bahas tentang akidah ya, kayaknya seru ya kalau kita betul, berbicara betul sekali itu. Tentang akidah. Boleh nanti kita bahas ya teman-teman. Barangkali ada yang request mau bahas apa, boleh tinggal di kolom komentar. Aja, gitu. Siap kalau gitu. Terima kasih Mas Ustadz atas nasihatnya, atas kisahnya yang luar biasa. Semoga kita semua dapat manfaatnya dan tentu sampai jumpa di video selanjutnya.